Cantik. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan. Sungguh aku sayang kamu. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan. Sungguh aku sayang kamu. Hey ya, ya ya hey ya. Oh, ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan. Sungguh aku sayang kamu. Hey ya, ya ya hey ya. Ini kesungguhan. Sungguh aku sayang kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali lagi bersama kami dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Seperti biasa, acara ini disiarkan langsung dari ruang media center Revolusi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan acara ini akan dipandu langsung oleh saya Miss Kiki dan rekan saya Septina Andriani. Seperti biasa, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas tema-tema menarik seputar kesehatan, dan tema kita pada pagi hari ini adalah vaksinasi COVID-19 di bulan Ramadan. Menarik ya. Siaran pertama di bulan Ramadan. Iya, ini pertama ya, sesi pertama sekali ya. Ya, kalau begitu dengan tema menarik ini, boleh nih kita kenal langsung kita pada pagi Betul hari sekali. ini. Pada pagi hari ini kita sudah ada kedatangan narasumber bersama saya. Beliau merupakan wanita yang energik, ya, penuh dengan semangat dan totalitas dalam bekerja. Iya. Siapa lagi kalau bukan yang terhormat Ibu Mukti Uli Arta, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Beliau merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Selamat pagi Bu. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Puasa ya? Puasa. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita membahas tema kita pada pagi hari lebih luas lagi ya Bu ya, kita sapa dulu sahabat sehat yang ada di rumah. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Obsesi dimanapun berada. Perkenalkan saya Mukti Uli Arta SKM. Kembali mengingatkan, di masa pandemi COVID-19 ini kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Tentunya semua pasti tahu, yang pertama yaitu cuci tangan pakai sabun, yang kedua menggunakan masker, yang ketiga social distancing ya, selalu jaga jarak, dan yang keempat jangan lupa selalu mengonsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh. Iya, dan juga di mana protokol kesehatan ini tertuang dalam Pergub nomor 39
tahun 2020, yaitu penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang tertuang dalam bab 6 pasal 9 Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi terkait informasi, edukasi, cara pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dan upaya apa aja yang bisa kita lakukan? Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya yaitu satu, melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara serentak oleh setiap puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan menggunakan puspling pada setiap hari Jumat, Bu, ya. Dan kedua itu penyuluhan pada kegiatan tertentu oleh petugas kesehatan secara masif. Dan yang ketiga melalui multimedia, yaitu dengan program inovatif obsesi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir seperti saat ini melalui FB, IG dan YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir secara live. Jadi jangan lupa saksikan ya kita pada hari ini dengan tema yang cukup menarik ya. Iya, benar. Nah, Bu Uli, jarang nih kita bisa dapat waktu berbincang-bincang dengan Iya, Bu betul Uli. sekali sih, karena kita jadwalkan ya minggu-minggu kemarin. Ibu Uli ini sangat sibuk karena mereka melakukan komando untuk vaksinasi ini karena susah sekali dihubungi. Dan pada hari ini beliau bisa menyempatkan datang ke sini. Bisa berbincang langsung dengan Iya, Bu Uli. betul sekali Miss Kiki. Nah, kalau begitu Bu Uli terkait tema kita vaksinasi. Mungkin Bu Uli bisa memberitahu gambaran bagaimana kondisi dan situasi COVID-19 di Kabupaten Oki kita pada saat ini. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini, diberi kesempatan ya. Situasi pandemi COVID pada saat ini yaitu alhamdulillah kita berada di zona rendah, ya, zona kuning. Kecil. Mungkin untuk dari bulan 2020 ya, bulan Maret kalau tidak salah kita selalu bersama-sama dalam bekerja agar mengedukasi masyarakat, mengendalikan pencegahan penularan virus coronavirus ini. Alhamdulillah sampai sekarang, sampai saat ini semua atas peran masyarakat juga, ya, kepatuhan masyarakat sehingga terkendali penularan virus corona, sehingga Oki sekarang berada di zona kuning. Oke, alhamdulillah ya. Jadi ada kerjasama juga Bu ya dengan masyarakat Oki. Iya, karena prokesnya Bu ya. Iya, kalau masyarakat juga karena tiada henti-hentinya mungkin dari Ibu Uli selalu dan jajarannya ya Bu ya, selalu memberikan informasi tiada hentinya untuk selalu taat pada protokol kesehatan tadi ya Bu ya. Ya, alhamdulillah, karena ini bukan hanya peran P2P saja ya, kita semua di Dinas Kesehatan, baik itu dari Kesmas untuk mengedukasi masyarakat ya, ini pun atas edukasi mereka, perubahan perilaku masyarakat ya, kepatuhan masyarakat atas disiplin tadi, prokes, sehingga kita semua dapat memutuskan penularan COVID-19 ini. Ya, kalau begitu Bu, terkait vaksin ini berarti kan ada teknis pelaksanaannya Bu ya? Ya, ada. Kalau begitu bisa mungkin dikasih gambaran, mungkin ada beberapa sahabat sehat yang belum melaksanakan vaksinasi, teknis pelaksanaan vaksinasi ini Bu di Kabupaten Oki sendiri itu seperti apa? Ya, terima kasih. Secara teknis pelaksanaan vaksinasi kita mengikuti SOP ya, kita ada SOP pelaksanaannya. Secara teknis di lapangan pelaksanaannya ini mirip sekali dengan Posyandu. Kalau kita lihat ya, di Posyandu ada meja 1, meja 2, meja 3 sampai meja 4. Begitupun dengan vaksinasi. Vaksinasi pun ada langkahnya ya. Langkah pertama kita ada pendaftaran ya, ada pendaftaran, terus ada screening. Ya, suatu gebrakan di Oki, di screening ini bukan hanya screening yang ada di format vaksinasi, kita melakukan juga screening PTM ya, PTM penyakit tidak menular seperti pemeriksaan DM ya, kolesterol, terus ada asam urat. Nah, itu kita membantu untuk penerapan screening untuk pelaksanaan selanjutnya. Dan untuk selanjutnya ada meja 3. Tetap di meja 2 dilaksanakan screening seperti biasa ya, ada 16, mungkin sekarang
kecil lagi, ada 7 item untuk pertanyaan screeningnya. Dan untuk selanjutnya ada meja 3. Meja 3 itu pelaksanaan vaksinasi. Begitu lewat screeningnya oke ya, dilaksanakan, lanjut divaksin, disuntikan. Setelah pelaksanaan vaksinnya dilaksanakan, kita ada meja 4, itu ada edukasi di situ ya. Setelah vaksinasi, setelah vaksinasi dilaksanakan ada edukasi. Selain edukasi di situ kita ada observasi dulu ya, observasi sebelum mereka pergi, observasi dulu selama 30 menit. Ya. Takutnya nanti kalau ada apa-apa bisa kita mencegah terjadi kipi. Takutnya nanti peserta vaksin tanpa tidak sengaja setelah vaksinasi dilakukan, mereka ke pasar mengonsumsi yang memang tidak diduga ya, atau minuman bersoda segala macam, sehingga ada gejala yang tidak diinginkan. Menghindari itu, jadi kita ada observasi selama 30 menit setelah vaksinasi. Jadi Miss Kiki ya, rangkaian untuk tahap vaksinasi ini benar-benar dilakukan dengan sesuai dengan prosedur ya. Sangat efektif sekali ya. Langsung vaksin ya Bu. Iya, tidak boleh. Ini melalui screening pendaftaran, screening tadi. Iya, karena kita pun ada secara online ya, pendaftaran secara online melalui aplikasi. Pikirnya itu betul sekali. Oke, Miss Kiki ya. Oke Bu, lalu bagaimana peran lintas sektoral dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Oki, dan juga keterlibatan sumber daya manusia kesehatan internal kita sendiri? Alhamdulillah, syukur ya, saya berterima kasih sekali kepada seluruh OPD yang terkait, baik itu Pol PP, LAJ, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Kapolres Oki yang telah membantu pelaksanaan vaksin dari mulai penjemputan sampai dengan di lapangan ya. Dan kemudian kepada Bapak Dandim juga mengucapkan terima kasih atas peran sertanya, turunnya anggotanya di lapangan ya, membantu proses pelaksanaan vaksin. Dan juga selain OPD terkait, saya juga dibantu sangat berterima kasih kepada teman-teman di Dinas Kesehatan, karena ini bukan hanya kerja bidang P2P saja, tapi kita dibantu oleh peran serta bidang lain, termasuk bidang Kesmas ya, bidang Kesmas, bidang Diankes. Nah, karena di sini ada sebelum vaksinasi dilaksanakan, kita selalu melaksanakan kampanye vaksinasi ya, mengedukasi masyarakat, karena dari awal pertama vaksinasi di Januari ini sangat dahsyat sekali, dahsyat sekali netizen ya. Bisa peduli ya. Ya, lebih edukasinya kayaknya lebih berat dibanding kami ya, Dinas Kesehatan. Ini sangat berat sekali yang dilakukan oleh tenaga promkes kita. Untuk untuk memberi kepercayaan kepada mereka tentang baiknya vaksinasi itu sendiri. Jadi betul-betul ya, dari pelaksanaan vaksinasi itu memang benar-benar dijalankan secara komprehensif ya Miss Kiki ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu Uli, berapa persentase tenaga kesehatan yang telah divaksin nih di Kabupaten Ogan Komering Ilir? Baik, untuk persentase tenaga kesehatan tahap pertama ya, target sasaran tahap pertama untuk tenaga nakes itu sebesar 78,43%. Ini dosis pertama untuk tenaga nakes. Untuk dosis kedua kita sebesar 69,66%. Nah, untuk jumlah dosis tahap pertama berjumlah 2.505. Ini untuk dosis pertama. Dan dosis kedua ini dari 69,66% sebanyak 2.225% dosis ya. 2.225 dosis yang telah dilaksanakan. Dan untuk
selanjutnya ini masih terus berjalan. Iya, betul sekali. Itu ya, jadi vaksinasi Ya, masih terus dilakukan vaksinasi. Kalau begitu Bu, persentase tenaga publik, tenaga pendidik dan juga lansia yang setelah divaksin di Kabupaten Oki ini Bu? Oh iya, kita sekarang sedang berjalan ya untuk tahap 2. Tahap 2 itu lansia, tenaga petugas publik termasuk di tahap 2. Tahap 2 sendiri untuk lansia ini sudah berkisar 1,15% dengan jumlah dosis yang telah kita berikan, yaitu sebesar 617 dosis. Nah, itu untuk tahap 1 lansia. Dan tahap 2 sekarang sedang berjalan. Sedang berjalan dalam pelaksanaan di Pasienkes. Dosis 2-nya sebanyak 0,09%. Nah, baru terlaksana sebanyak 17 dosis yang telah diberikan. Sekarang tapi sedang berjalan ya, jadi setiap harinya terus meningkat. Dan untuk pejabat publik ya, tadi ditanyakan juga untuk petugas publik, baik guru, ASN, ini yang termasuk paling banyak. Iya, betul sekali. Paling banyak konsumsi vaksinnya. Sekarang di tenaga publik itu sebesar 24,73% dengan dosis sebanyak 10.594 dosis yang sudah diberikan di tahap 1. Dan tahap 2 kita sudah sebanyak 9,85% dengan besar dosis yang telah dikonsumsi 4.218 dosis. Sudah banyak sekali. Sudah lumayan. Ya. Sekarang karena kita keterbatasan vaksin ya. Iya, betul sekali. Sebenarnya banyak sekali yang sudah menanti-nantikan vaksin, tapi vaksinnya yang vaksinnya belum ada. Sekarang sisa dosis stok itu bukan sisa stok, cuman sudah ada pemiliknya. Karena ini untuk dosis kedua ini sebesar yang ada di persediaan vaksin di Pasienkes ini sebesar 9.790 dosis, dan ini bukan sisa stok loh, ini sebenarnya sudah ada pemiliknya untuk dosis 2. Memangnya kalau kita lihat kemarin ya, untuk yang terakhir 2 minggu yang lalu kurang lebih ya, itu untuk pelaksanaan lansia dan tenaga pendidik ya, kalau tidak salah ya, antusias untuk para pendidik luar biasa, luar biasa, ramai luar biasa, karena kita akan menyambut pembelajaran buka, sehingga itu sebagai syarat ya untuk tenaga pendidik. Nah, Bu, kalau begitu kan berarti vaksinasi ini telah kita lakukan sebelum bulan Ramadan, Bu ya. Nah, lalu bagaimana pelaksanaan vaksinasi di bulan Ramadan ini sendiri? Iya, betul sekali. Oh iya, alhamdulillah dari awal MUI telah mengeluarkan fatwanya nomor 13 tahun 2021 tentang kehalalan dan diperbolehkannya vaksin di bulan puasa. Iya, nah itu ya Miss Kiki. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah ya, sahabat saya di rumah. Jadi untuk yang kalau tidak salah itu tanggal 45 ya, nanti ada tahap kedua yang kemarin para pendidik dan lansia itu. Jadi jangan khawatir untuk kembali vaksinasi tahap kedua karena aman. Itu pun sudah ada fatwa dari MUI ya, bahwa aman dan tidak membatalkan puasa. Jadi untuk sahabat sehat, informasikan yang sedang menonton sekarang ya, pada itu untuk tetap melaksanakan vaksinasi. Wah, tidak terasa ya, Dingsepnya udah mulai ya. Ternyata setelah bincang-bincang kita harus break live dulu. Dan juga jangan lupa saat obsesi jangan kemana-mana, akan ada praktik kesehatan pola makan sehat di bulan Ramadan. Wow, luar biasa ya, menarik ya. Sama, kami juga penasaran. Tetap di obsesi obrolan sehat seputar Oki.
Pernahkah kau dengarkan burung-burung bernyanyi? Pernahkah kau dengarkan dia menangis? Tawa dan tangis yang ku dengar sama merdunya. Ataukah memang aku tak tahu senandungnya? Ku ingat ada senyum yang abadi di bibirmu. Mengapa tiada lagi kini sayang? Semua duka yang kau alami sudah nasibmu. Untuk apa kau sembunyikan senyum di bibirmu? Walau ingin hatimu memeluk gunung, manalah mungkin tangan tak sampai. Walau ingin hatimu memetik bintang, manalah mungkin tiada sayapmu. Biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi putih. Biarlah rembulan di atas sana, manalah mungkin turun ke sini. Lihatlah, malam ini kau tak lagi sendiri. Bolehkah ku ingin menemani sayang? Ingin ku dengar ceritamu tentang hidupmu. Nikmatilah apa yang kau dapati di dunia. Walau ingin hatimu memeluk gunung, manalah mungkin tangan tak sampai. Walau ingin hatimu memetik bintang, manalah mungkin tiada sayapmu. Biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi putih. Biarlah rembulan di atas sana, manalah mungkin turun ke sini. Biarlah yang hitam menjadi hitam,
jadi putih. Biarlah rembulan di atas sana, manalah mungkin turun ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya Dian Wulandari bisa menyapa sahabat sehat semuanya di sesi praktek kesehatan dalam program kebanggaan kita, program Obsesi, obrolan sehat seputar OKI. Di episode kali ini kita akan membahas tentang praktek pola makan selama sehat di bulan Ramadan. Saat ini tengah hadir dekat tengah-tengah kita seorang narasumber yang luar biasa. Dia adalah seorang ahli gizi kebanggaan Dinas Kesehatan yang bernama Ibu Hasria Adeswari Sarjana Gizi. Mari kita sapa bersama-sama ya. Good morning Bu Ade. Morning. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat puasanya? Insya Allah. Iya. Bu Ade, terkait ini tema kita hari ini ya, tentang pola makan sehat selama di bulan Ramadan. Biasanya kan kalau bulan Ramadan itu kita kan kalau makan dari pagi sampai malam kan kita nggak makan ya. Jadi ketika beduk maghrib, semua makanan yang ada di meja itu rasanya pengen masuk semua ke mulut. Apakah itu pola makan yang sehat Bu Ade? Atau perlu ada yang diluruskan atau gitu? Bisa penjelasannya Bu Ade? Baik, terima kasih Bu Dian. Terima kasih kesempatannya Sobat Sehat. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pola makan sehat selama bulan Ramadan. Kita akan membahas yang pertama yaitu untuk orang yang sehat. Ya, kalau kita seperti biasa yang namanya bulan Ramadan pasti ya Bu di setiap insya Allah di setiap meja makan itu Semua makanan biasanya. semua keinginan sudah dari siang dibayang-bayangkan ketika beduk ingin berbuka makanan tertentu, dan sebaiknya tidak langsung menyantap keseluruhan yang ada di hidangan. Berarti ada tahapan-tahapannya. Iya, pertama kalau bisa kita minum air hangat terlebih dahulu. Setelah itu kita makan kurma dalam jumlah yang sebatas wajarnya saja, jangan terlalu banyak. Setelah itu kita beri jeda pada lambung kita, istirahat jadi nggak dulu. boleh langsung Iya, makan berat. karena kan lambung kita ini selama 12 jam sudah dalam posisi kosong. Jadi kalau tiba-tiba diisi dengan makanan yang terlalu banyak, maka lambung kita akan terkejut, istilahnya itu terkejut ya. Cepat bekerja kayak gitu. Jadi kita memberi waktu jedanya itu setelah kita minum air hangat, Kita makan kurma atau kepingin makanan kecil ya, boleh barang satu atau dua. Setelah itu kita lanjutkan dengan Sholat maghrib. sholat maghrib. Betul Ibu. Setelah sholat maghrib kita baru bisa mengkonsumsi makanan yang agak berat, terutama nasi, makanan pokok istilahnya ya, karena ini mengembalikan energi kita selama sehari. Kita selama 12 jam itu kan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman, jadi kita butuh energi yang cepat dicerna oleh tubuh kita. Jadi kalau bisa kita mengkonsumsi makanan itu yang mudah dicerna, seperti Biasanya kita makan nasi ya kalau kebanyakan. tapi kalau orang kita ini kan orang Palembang ya, yang namanya berbuka puasa nggak ada pempek itu, nggak ada cuko, itu kayaknya belum afdol ya. Jadi usahakan kita ketemu nasi dulu, jangan langsung ngirup cuko ya, karena di dalam cuko itu biasanya ada asam cuko ya, ataupun kalau misalnya yang alami misalnya pakai asam Jawa ya Bu. Tetapi di dalam lambung itu tidak semua orang yang tahan, terutama ini sudah kosong selama 12 jam ya. Jadi diusahakan makan nasi dulu dengan lauk pauknya,
Kalau misalnya ada cendol, boleh. Tapi diusahakan Jangan segelas penuh kali ya. boleh sih sebenarnya kalau ya tidak sehat-sehat saja, tidak ada pantangan terserah. Tapi diusahakan karena kita ini akan menjalani selama 1 bulan ini, diusahakan jangan terlalu makan yang tinggi lemak. Tinggi lemak ini orang biasanya tidak sadar kalau sudah menjadi minuman cendol itu menggunakan santan. Betul sekali Bu. Jarang sekali orang mengganti santan itu dengan susu. Sebenarnya lebih baik kita mengganti santan itu dengan susu. Apalagi yang lebih baik lagi adalah susu yang rendah lemak ya. Bukan hanya untuk orang yang punya penyakit sebenarnya. Kalau kita yang sudah sehat ini untuk menjaga kesehatan kita sehari-hari sebaiknya mulai beralih dari santan menggunakan susu atau susu yang rendah lemak. Banyak Bu di pasaran. Kalaupun untuk yang orang yang untuk masakan juga bisa. Bukan hanya untuk minuman dingin, santan itu bisa seperti masak rendang atau lodeh. Iya Bu, laksan, celimpungan. Itu enak sekali ya. Tapi kalau terlalu banyak ya bisa menimbulkan. Kalau orang kita biasanya apa Bu? Ngirup ya. Itu kalau ada kuahnya itu kan nggak enak ya kalau makan. Enak kalau nggak. Jadi kita akali dengan menggantinya menggunakan susu atau creamer yang rendah lemak. Ya, oke. Itu untuk bahasan yang orang sehat. Gimana dengan orang yang mempunyai penyakit penyerta tapi dia tetap ingin menjalankan ibadah puasa? Contoh penyakit penyerta ini misalnya orang yang dengan darah tinggi atau biasa disebut oleh orang hipertensi, ataupun mungkin orang yang dengan mempunyai penyakit kencing manis seperti diabetes mellitus. Itu mungkin kita mulai dari yang hipertensi dulu. Boleh dijelaskan? Baiklah, sebelumnya itu kita membahas dulu isi piringku ya. Mungkin Ibu Di bisa bantu saya. Baiklah, kita bisa melihat pertama di sini Bu, gini ya. 1 piring ini dibagi 3. Yaitu yang pertama untuk makanan pokok, sayuran, dan untuk yang lauk pauk dan buah ini sepertiganya ini tadi dibagi 2 lagi. Jadi makanan pokoknya itu ingat ya Bu, dalam 1 piring dibagi 3. Untuk makanan pokok sepertiga, untuk sayuran sepertiga, dan sepertiganya lagi dibagi 2 lagi untuk lauk dan buah-buahan. Boleh dilihatkan Bu Di, contohnya seperti itu ya. Ini banyak sekali ya contoh makanan pokoknya. Makanan pokok itu bukan hanya nasi. Makanan pokok orang Indonesia itu, kalau nggak makan nasi nggak makan. Nggak abdol ya sebenarnya ya. Padahal ya bisa dilihat ya ibu-ibu di sini, sobat sehat, makanan pokok itu bisa banyak dari roti, umbi-umbian, mie, ada jagung, bihun, banyak dan lainnya ya. Jumlahnya apa Bu? Sepertiga ya. Sepertiganya. Terus sayuran ini banyak juga. Jumlahnya hampir sama dengan nasi. Jangan sayuran itu hanya sebagai hiasan saja. Garnish ya, kalau istilahnya kita itu nasinya penuh, hiasannya aman 1 iris ya. Kalau bisa diusahakan sepertiga dari betul. Sayur-sayuran ini bisa sayuran berwarna, juga bisa sayuran hijau. Semuanya memiliki manfaat, vitamin dan mineral. Berikutnya itu adalah sepertiganya lagi, tapi dibagi 2. Dibagi 2-nya itu 1 untuk lauk pauk dan 1-nya untuk buah-buahan. Lauk pauknya ini pun dibagi 2. Ada protein hewani dan ada protein nabati. Hewani seperti kita tahu ikan, daging, unggas itu ayam, bebek, telur bisa ya. Kalau yang nabati biasanya dari sumber kacang-kacangan. Bisa sudah diolah menjadi tempe, tahu atau ya kacang. Bisa ya, betul ya. Sangat bervariasi sebetulnya makanan kita sehari-hari. Jangan hanya itu saja, nanti bosan ya Bu ya kalau makan, terutama anak-anak. Kalau buah-buahan bebas ya.
Insya Allah kalau buah-buahan kalau kita sehat saja tidak ada pantangan boleh, mau yang asam mau yang manis silahkan, dan makannya diusahakan dalam jumlah yang wajar. Kebutuhan kita orang dewasa normal satu hari itu sekitar 2.500 kalori. Kalau misalnya ada seperti atlet atau kegiatan lain bisa lebih sampai 6.000 kalori itu bisa, tapi ingat konsumsinya itu di bawah pengawasan ahli gizi. Baik, ya kita lanjutkan. Iya, lanjut ya Bu ya. Yang hipertensi apa itu yang harus dihindari Bu? Iya, kita jelaskan dulu. Hipertensi ini biasanya sekitar 140 per 90 milimeter air raksa biasanya ya. Di sini kita tekankan adalah hipertensi pembatasan natrium. Kalau orang awam biasanya garam ya. Natrium itu kira-kira 2.300 miligram per hari, bukan dalam satu kali makan ya, bukan per hari. Sehat. Itu sekitar, coba tolong dibantu Bu. Ini ada contoh garam. 1 sendok teh. Jadi garamnya itu hanya 1 sendok teh saja sehari. Iya, sehari untuk 3 kali makan, 2 kali snack. Kalau untuk yang biasa ya, kalau untuk kita yang puasa sekarang untuk sahur dan berbuka. Ya, di sini juga termasuk bukan hanya garam yang ini Bu, ternyata di dalam bahan makanan kita sehari-hari yang alami pun sudah mengandung natrium. Iya, kalau orang ini nyebutnya garam ya, natrium itu. Jangan lupa juga ibu-ibu kalau masak biasanya pakai apa Bu? Biar sedap kasih penyedap. Iya, vetsin ya. Vetsin itu pun natrium Bu. Berarti tinggi juga. Iya. Menghindari garam juga menghindari yang. Iya. Terus kalau bikin kue ada soda kue. Terus kalau juga, iya harus ternyata tinggi natrium juga. Kalau ibu-ibu sukanya kalau masak semur suka dikasih kecap. Kalau kecap asin mungkin secara awam orang-orang sudah paham ya, karena asin garam ya. Tapi kecap manis juga apa? Kecap manis ternyata juga mengandung. Ternyata kecap manis juga mengandung. Iya, jadi pembatasan makanannya ini harus pintar-pintar. Yang mengolah di dapur, terutama ibu-ibu ini, kalau misalnya anggota keluarganya ada yang menderita hipertensi, harus pintar-pintar dalam mengolah makanan. Oke. Berarti makanan kemasan itu harus diperhatikan komposisinya. Dan jangan takut ya, kalau misalnya selama puasa ini orang hipertensi gimana ya? Enggak, ternyata selama puasa ini justru membantu menyeimbangkan tekanan darah. Ya karena kan kita seharian nggak makan. Bukan hanya itu. Catatan tadi, kalau maghrib jangan semuanya mau dibablas. Iya, seperti itu. Terus ada makanan yang bisa menurunkan ini tekanan darah? Iya, mungkin kalau menurunkan itu biasanya sudah diberi obat-obatan ya sama dokter, tapi kita dari segi makanan membantu menyeimbangkan. Menyeimbangkan itu dengan makan makanan terutama yang buah dan sayur. Jadikan yang utama adalah buah dan sayur. Karena apa? Karena di dalam buah itu terutama yang banyak mengandung kalium. Kalium itu apa tuh? Ada contoh biasanya itu banyak dalam pisang, jeruk, alpukat, buah bit, ada yang warna ungu. Iya, buah bit. Mungkin bayam, tomat ya sehari-hari ya. Ternyata tomat itu jangan hanya dijadikan garnish, bisa dimakan ya utuh. Boleh. Karena apa? Kalium itu membantu peranannya dalam penyeimbangan tekanan darah. Kalium itu ada juga yang lain Bu, selain kalium, kalsium. Kalsium juga membantu menyeimbangkan tekanan darah. Kalsium itu ada di susu. Iya, betul. Produk-produk olahan susu lainnya juga. Kenapa? Kalsium juga berperan dalam penyeimbangan natrium di dalam darah. Contohnya itu susu, kita anjurkan untuk mengkonsumsi produk susu yang rendah lemak ya, kalau untuk yang orang yang dewasa. Tapi kalau untuk anak-anak memang lemak itu dibutuhkan untuk energi mereka sehari-hari ya. Yang saya ingin tekankan lagi untuk yang pengidap hipertensi ini, untuk menghindari makanan yang diolah, diawetkan. Seperti sarden ya. Kalau sahur andalan ibu-ibu ya, biasanya itu sahur nggak tahu lagi mau masak apa, mie instan. Temannya itu setia sekali itu ya. Jadi
Itu kalau bisa dilihat di dalam kemasannya itu Ibu, kalau di kemasan ada loh ya, informasi nilai gizi ya, dilihat di belakang itu. Memang nggak disebut garam, tapi biasanya disebut sodium atau natrium. Lihat angkanya Bu, kalau sudah terlalu tinggi sebaiknya jangan dikonsumsi ya. Sosis, anak-anak paling susah, paling suka sekali itu yang namanya sosis. And then cornet biasanya kan iya, bisa bikin omelet itu Bu. Wah, enak sekali Budi. Kemudian apa lagi yang harus diperhatikan? Kalau misalnya memang keluarga kita ini memang kalau makan maunya asin. Ya, kalau nggak asin nggak enak. Anyep ya, nggak mau lagi. Akhirnya ada pilihan. Kalau di pasaran itu ada namanya garam kurang natrium atau rendah natrium. Pilihannya banyak, bukan hanya ini. Ada yang ada yang dalam kemasan botol. Ini memang agak sulit didapatkannya, tidak beredar secara luas di masyarakat, tapi bisa Ibu temukan di apotek. Ataupun di supermarket besar ya Bu. Kalau supermarket biasa biasanya tidak ada. Lihat saja Bu, ada di situ garam rendah natrium atau kurang natrium. Biasanya itu kadar natriumnya itu sudah dikurangi sampai 50%. 50% dari garam beroida. Jadi kan kita bisa berimprovisasi dari bahan-bahan yang lain. Jadi misalnya kebutuhan sehari kita tadi 1 sendok teh untuk 3 kali makan dan 2 kali snack. Kalau misalnya natriumnya kita dari garam ini sudah dikurangi setengahnya, kan kita bisa mengkonsumsi bahan makanan yang lainnya. Jadi enggak, yang namanya hipertensi jangan terlalu tertekan. Makan tiap hari anyep. Biasanya orang ini kan kalau banyak pantangan jadi iya, padahal tidak. Dan nggak perlu takut ya. Asal kita tahu makanan apa triknya. Oke. Itu untuk yang hipertensi. Kan orang yang mempunyai penyakit kencing manis Bu Ade. Identik itu berarti kita harus membatasi gula ya. Gula pasir. Ini ya. Secara awam masyarakat sobat sehat kita ini biasanya yang namanya kencing manis identifikasinya dengan gula. Iya, gula. Kenapa itu? Sebenarnya diabetes mellitus itu adalah gangguan kinerja insulin. Iya. Kenapa insulin ini terganggu? Karena mekanisme di dalam tubuh kita itu apabila ada makanan yang masuk tidak langsung dicerna. Untuk mencernanya itu oleh hormon insulin. Ya, kalau misalnya produksi insulinnya tidak ada yang terjadi pada DM ini, maka di dalam darahnya itu nanti kadar gula darahnya meningkat. Oke. Ya, dalam pengaturan dietnya orang diabetes mellitus ini harus memperhatikan 3J. Yang pertama adalah jadwal. J kedua jumlah. J dan ketiga jenis. Jadi jadwalnya harus tetap makannya 3 kali sehari ya. 2 kali snack. Jumlahnya diperhatikan, jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan juga pemilihan jenis bahan makanannya. Kalau jumlah itu kalau kita terkait dengan makanan pokok, berarti itu harus dikurangin ya atau gimana? Yang paling dikurangin itu apa? Iya, sebenarnya di dalam setiap bahan makanan itu semuanya terkandung, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya. Ya, jadi tidak hanya gula, tidak hanya nasi yang menjadi sumber karbohidrat. Di buah pun banyak karbohidratnya. Iya. Nanti kita bahas. Nah, itu mulai yang perlu diperhatikan untuk penderita DM pada bulan puasa ini. Sahurnya itu diusahakan minimal itu 30 menit sebelum imsak. Harus mendekati waktu imsak. Kenapa itu Bu Ade? Karena mereka kan akan puasa selama 12 jam. 12 jam ke depan tidak makan, tidak minum sampai azan maghrib. Ini kan berkaitan erat dengan kandungan gula darah ya. Jadi kalau misalnya itu
setelah setengah jam sebelum imsak sudah sahur, dan setelahnya itu 2 jam setelah sahur. Kan biasanya kalau sudah penderita DM ini mempunyai alat tes di rumah ya. Iya ya. Biasanya punya ini untuk punya tes kandungan gula darah ya. Itu harus setelah 2 jam setelah sahur harus dicek. Dicek. Iya. Gula darah Insya Allah tidak membatalkan puasa ya, karena hanya sedikit darah. Ini kalau misalnya hasil pengukurannya kurang dari 70 miligram per desiliter atau lebih dari 300 miligram per desiliter, puasa ini dianjurkan untuk dibatalkan. Karena apa? Kondisi ini berbahaya. Kalau 70 itu hipoglikemi, terlalu rendah gula darahnya. Iya. Kalau 300 itu terlalu tinggi, hiperglikemi, sangat berbahaya sekali. Berarti harus rutin mengecek kadar gula darah. Iya, boleh dilakukan 3-4 kali selama puasa itu, pada siang hari atau sore, terutama sore. Sore ini kemungkinan untuk hipoglikeminya mungkin terjadi. Ya karena kan energinya sudah habis. Orang sehat juga kayak gitu. Dan juga kalau yang untuk yang penderita DM yang biasanya sudah sehari-hari itu sering terjadi hipoglikemi, kami menyarankan untuk tidak melakukan puasa. Karena kemungkinan untuk terjadinya hipoglikemi itu sangat besar. Karena di hari-hari biasa pun yang dia kondisinya tidak puasa, gula darahnya pun drop rendah. Apalagi kalau dia memang konfirmasi. Kemudian bagaimana mengatur porsi? Baik, kita ini kan jadi makannya ini cuma biasanya 3 buka, kali. Habis tarawih. Biasanya setelah tarawih kan biasanya suka makan lagi ya. Oke, bisa diganti 40 untuk sahur, 50% untuk buka, dan 10% untuk setelah tarawih. Jangan kalap ya, dan pastikan setelah berbuka, setelah berbuka jangan terlalu kalap, dan 2 jam setelah itu dicek lagi ya kandungan gula darahnya. Baik Budi, seperti itu ya. Rutin minum air putih, jangan lupa ya. Jangan hindari kopi dan teh serta air yang bersoda. Oke, itu harus diperhatikan. Kalau bicara soal makan ini panjang sekali. Menarik sekali. 2 jam nggak cukup. Iya betul. Sehari juga mungkin nggak cukup ya. Apalagi kalau misalnya sekarang ini kan kita menjalani puasa 2 tahun kita menjalani puasa di masa pandemi. Saat ini bulan-bulan belakang kita sudah melaksanakan vaksinasi COVID. Kemarin saya dengar berita bahwa MUI membenarkan bahwa pelaksanaan vaksinasi selama bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Cuman mungkin kita harus menyiapkan stamina. Nah itu ya Mbak Dea. Ya, waktu sahur makan lebih banyak, dan kalau bisa datang ke fasilitas kesehatannya pada pagi hari, biar lambungnya itu tidak kosong ya. Oke. Baiklah sahabat sehat semua, demikianlah praktek kesehatan kita di episode kali ini. Saya Diana Landari mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ade. Iya, sama-sama. Selaku narasumber kita pagi hari ini telah berkesempatan hadir. Nanti kalau diundang mau lagi ya Bu? Boleh, insya Allah. Ya. Ya, semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat untuk semua sahabat sehat di rumah. Demikianlah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar hoki. Wah, menarik sekali ya, pasti kesehatan kita pada pagi hari ini. Betul sekali. Jadi untuk yang ada penyakit penyerta, jangan takut melaksanakan puasa Ramadan. Karena itu ternyata lebih baik lagi ya. Betul sekali. Nah, langsung saja ya Bu, kita di pertanyaan tema kita pada pagi hari ini. Tadi kan sudah dibahas kalau saat ini sedang ada vaksinasi tahap kedua. Nah, kalau begitu Bu, anak kasih Bu vaksinasi juga di Ramadan ini, karena pasti kan banyak juga yang belum vaksin tapi ragu-ragu. Jadi sih Ramadan ini vaksin seperti itu. Baik. Untuk vaksinasi tahap 2 bagi lansia dan tugas publik ya, guru terutama di seluruh Kabupaten Oki. Untuk vaksin di bulan puasa ini sangat aman insya Allah, karena pemberian vaksin dilakukan secara intramuskuler ya, injeksi ke dalam otot. Kemudian di tubuh kita saat berpuasa, tubuh memiliki
respon imun ya yang sangat baik ya, sehingga sangat baik terhadap vaksin. Nah, efek samping pasca vaksinasi di bulan puasa ini juga sangat minim, karena tadi tubuh memiliki respon imun yang sangat baik tadi. Nah, jadi seluruh hampir sebagian dokter mengatakan memang sangat baik sekali. Dan kami pun di bulan puasa ini di seluruh Pasienkes ya, untuk pelayanan vaksinasi ini berkisar dari sudah dijadwalkan dari jam 8 sampai dengan jam 11-an. Oke, jam 8 sampai jam 11-an siang ya? Siang. Jadi dalam kata lain, vaksinasi di bulan Ramadan ini halal dilakukan, Bu ya? Halal. Dan efeknya dari pelaksanaan vaksinasi tadi itu insya Allah tidak bakal mengganggu ya? Sangat minim sekali ya. Oke. Nah, kalau begitu Bu, selama Ibu menjalankan vaksinasi di Kabupaten Oki, apakah ada kendala dan hambatan Bu yang ditemukan dalam proses pelaksanaan? Iya, untuk kendala dan hambatan pada waktu awal ya, pada waktu awal ini memang sangat berat, banyak sekali hambatannya. Saya kira Bapak Ibu peserta di rumah pun tahu, bahkan mungkin menjadi korban ya, menjadi korban lebih percaya terhadap netizen atau hoax yang telah begitu dahsyatnya ya di sosial media. Itu salah satunya pada awal itu ya. Tapi pada saat sekarang ini berbalik ya, sekitar setelah sebulan pelaksanaan vaksinasi tahap nakes ini berbalik arah ya. Banyak sekali baik itu tenaga nakes, tenaga pejabat publik yang memang berbondong-bondong untuk pelaksanaan vaksinasi. Bahkan sampai sekarang petugas publik pun ya, tugas publik, guru dan lansia ini kekurangan vaksin. Karena vaksin karena antusias dan mungkin mereka sudah lebih mengerti, lebih paham dan sering membaca atau membuka sosial media yang saat sekarang ini ya, begitu memang sangat bermanfaatnya vaksin yang telah disediakan disubsidi oleh pemerintah ini. Untuk hambatan dan kendala mungkin kita terkait dengan masalah aplikasi ya, karena tidak seluruh Pasienkes di Kabupaten Oki ini tersedia sinyal. Nah itu di daerah perairan, Sungai Lumpur, Sungai Menang, ini bahkan mereka sangat sulit sekali untuk mengentry data yang telah divaksin. Nah itu mungkin kendalanya ya. Ya, berarti pelaksanaan vaksin ini benar-benar melakukan banyak sekali rintangan dan hambatan, tapi tetap dilaksanakan, tetap berjalan. Dan ternyata hasilnya alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Antusias sekali ya. Antusias sekali sekarang masyarakat. Persediaan vaksin pun kurang. Nah, sekarang kita yang susah, vaksinnya tidak tersedia. Oke Bu Uli, sejauh ini adakah kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI ya, KIPI vaksin di Kabupaten Ogan Komering Ilir? Iya, alhamdulillah sekali sampai saat ini kejadian pasca ikutan vaksinasi ya KIPI ini belum ada ya, kejadian yang sangat luar biasa tidak ada. Tapi kalau hanya demam-demam biasa sebatas normal ini wajar begitu ditidurkan minum obat sudah sehat. Ada yang pegal-pegal itu kebanyakan ada yang sedikit mual. Nah itu biasa, tapi sebatas itu saja, tidak masih batas normal itu. Jadi kalau kita bisa simpulkan pada obrolan kita pagi hari ini ya Miss Kiki, bahwa pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Dinas Kesehatan
Kesehatan ya, Bapak Iwan Setiawan SK Menkes, dan dikomandoi langsung oleh Ibu Kabid Pengendali ya, Ibu Uli, bahwa sudah diinstruksikan 2 rumah sakit kalau tidak salah Bu ya, dengan 13 Vaskes. Dengan di sini dengan sasaran vaksinasi pertama yaitu tenaga kesehatan yang disusul oleh petugas pelayanan publik, dan yang baru kemarin itu pendidik dan lansia, di mana kita utamakan ini karena salah satunya tujuannya vaksinasi untuk persiapan rencana proses belajar mengajar di kalau tidak salah di bulan Juli ya untuk ini. Jadi vaksinasi ini merupakan percepatan pelaksanaan vaksinasi diharapkan dapat mengurangi penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Itu. Memang vaksinasi ini diharapkan kita semua saling bahu-membahu untuk memulihkan perekonomian dalam masa pandemi yang selama ini terpuruk sehingga bisa pulih kembali. Betul sekali. Nah, kalau begitu Bu, bisa disampaikan harapan Ibu dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Oki. Ya, baik, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Oki percaya bahwa vaksinasi yang telah disediakan oleh pemerintah ini sangat baik sekali untuk mencegah dan mengurangi penularan penyakit coronavirus disease ini, sehingga Kabupaten Oki akan menjadi kabupaten yang saling bahu-membahu mengurangi penularan penyakit tersebut, sehingga perekonomian kita akan pulih kembali dan Kabupaten Oki menjadi masyarakat yang sehat. Amin. Semangat ya, selalu sehat ya. Selanjutnya Bu akan ada video tutorial dulu terkait tentang vaksinasi COVID-19. Selamat menyaksikan. Pandemi belum berakhir, memaksa kita untuk terus berpikir, menjalani hidup yang semakin getir. Vaksin telah hadir. Warga Indonesia kini tak perlu khawatir. Selamat siang Mbak, kami dari rumah sakit mengabarkan bahwa kondisi Bapak Anda saat ini sedang kritis. 70% dari jumlah populasi Indonesia akan divaksinasi agar terbentuk herd immunity. Haruskah divaksin? Ya, demi keselamatan diri, masyarakat, dan keluarga tercinta. Ragu? Tidak lagi. Karena semua sudah dijamin oleh para ahli dari BPOM, serta dinyatakan halal dan suci oleh MUI. Untuk kita yang masih harus bekerja di luar rumah, tetap jalani protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Untuk barisan putih yang sudah merasa letih, jangan beralih, agar kita tidak tertatih dan semua akan segera pulih. Untuk apa ragu, jika hidup begitu berarti untukmu? Lantas, kapan? Setelah mereka yang berdiri di barisan depan. Saya telah divaksin, aman, halal, suci, dan terlindungi dari COVID-19. Tetap menjalankan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bekerja sehat produktif dengan vaksinasi COVID-19. Vaksin, saya yakin. Vaksin untuk kita.
Oke, sudah tidak terasa 1 jam lebih ya, Miss Kiki ya, Bu Lia. Dan untuk closing, jangan lupa untuk komen dan subscribe, like, Obsesi tayang setiap hari Rabu jam 9. Jangan lupa ya di mana? Dinkes Cup. Oke. Iya, di akun sosial media kita ya. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dari seluruh jajaran dan staf yang dilakukan oleh Kementerian itu ya. Marhaban ya Ramadan, puasa Ramadan 1442 Hijriah, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pernah singgah di sini, dan cerita yang dulu kau ingatkan kembali. Tak mampu aku untuk mengenang lagi. Biarlah kenangan kita pupus di hati. Untuk mengulang lagi, mengenang dirimu di awal dulu. Ku tahu dirimu dulu hanya meluangkan waktu, sekadar melepas kisah sedihmu. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu. Melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya, yang mampu membuatku dan sedikit menepi. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu. Melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya, yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Tersadar dan sedikit menepi. Tersadar dan sedikit menepi. Saya dekat sini.